Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya cintai teman-teman dari mata kuliah Legal Drafting kelas 5C. Saya ucapkan selamat datang di mata kuliah saya. Dan saya mohon maaf untuk kalau pertemuan hari ini saya menggunakan metode YouTube karena adalah saya ada keperluan di jam ini. Nah, tapi untuk perkuliahan saya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman sekalian ini ingin ada hal yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA ya, supaya nanti bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita bersama. Nah, berkaitan dengan mata kuliah legal drafting ini sendiri, saya jadwalkan untuk pertemuannya sampai tanggal 23. Artinya 23 besok adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Setelah UTS nanti langsung saya jadwalkan akan ada pertemuan secara offline yang bobotnya langsung 3 pertemuan. Ya. Nah, berkaitan dengan pertemuan hari ini, kita kemarin sudah banyak membahas mengenai teori-teori hukum yang relevan terkait dengan perkembangan hukum di Indonesia. Nah, terus saya langsung saja akan saya share screen ya, kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, teman-teman tahu apa sih tentang teori itu? Ya, teori ya. Kita judul mata kuliah kita itu bukan legal drafting sebenarnya, tapi teori perancangan hukum dalam kurung legal drafting. Jadi apa? Nah, jadi pada dasarnya ya, saya dulu pernah bahas, saya pernah ceritakan bahwa ada yang namanya contract making atau pembuatan kontrak, sama ada juga yang apa namanya eh, legal drafting yang membuat peraturan perundang-undangan. Nah, membuat peraturan undang-undangan itu sendiri juga apa namanya nggak sesederhana itu ya. Legal drafting itu adalah ilmu yang secara keseluruhan menunjuknya, bukan secara spesifik sama peraturan perundang-undangan. Ini yang sudah pernah saya tekankan sebelumnya. Nah, kalau yang secara spesifik membuat peraturan perundang-undangan itu adalah law making, ya. Jadi ini beda dengan legal drafting. Legal drafting ini seni yang secara keseluruhan, secara apa namanya lebih luas daripada sekedar membuat peraturan perundang-undangan. Yang tentu di dalam ilmu legal drafting juga ada tentang teknik-teknik membuat peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara legal drafting itu lebih luas. Dia nggak cuma sekedar teknik-tekniknya juga, tapi juga teori-teorinya. Dan bicara mengenai teori, saya rasa patut kita bahas. Apa sih itu teori? Ya ini simpelnya adalah perenungan atau hasil pandang atau apa konstruksi yang dibuat oleh manusia dari hasil interaksinya dengan alam. Ya, simpelnya seperti itu. Ya, ada realita in abstraktu sama in concreto. Ya. Nah, dalam teori, apalagi teori hukum, itu ada banyak syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dapat dikatakan sebagai sebuah teori. Yakni dia harus abstrak, sistematis, ada logikanya yang konsisten, dapat dijelaskan, harus independen, umum, harus substantif, dan harus valid. Tapi yang paling syarat yang menurut saya paling krusial adalah apa? Dia harus dapat digugat. Ini teman-teman ingat, dulu pernah saya bahas mengenai teorinya hukum progresif menurut Pak Profesor Sajipto Raharjo, di mana hukum itu pada dasarnya merupakan eh, suatu konstruksi yang tiada akhir, terus mengalami perubahan sepanjang waktu. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa hukum itu dapat digugat. Hukum yang kita rasakan saat ini bukan tidak mungkin ketika kedepannya nanti akan berubah. Ambil contoh lah, bukan teori hukum sih, contohnya misalnya teori heliosentris. Nah, dulu di Eropa zaman kependudukannya orang-orang apa namanya gereja, ini muncul kajian yang namanya teori geosentris bahwa bumi itu adalah pusat dari segala-galanya. Matahari, bulan, planet-planet lainnya berjalan mengitari bumi, ya. Atau juga mungkin yang kayak flat earth ya, yang percaya bahwa bumi itu datar, ya yang seperti itu. Nah,
Ini kemudian sama Galileo Galilei ini digugat dia. Dia percaya bahwa itu nggak benar. Saya bisa bilang nggak benar, kenapa? Ada buktinya bahwa bumi itu nggak lebih dari salah satu planet yang mengelilingi matahari. Hence kalimatnya heliosentris. Helio matahari ya. Nah, mengelilingi matahari. Jadi otomatis teori terpatahkan. Cuman karena waktu itu yang mencetuskan teori geosentris ini adalah para petinggi gereja. Hal ini kemudian mendapatkan banyak pertentangan keras dan mohon maaf, bahkan yang mencetuskan teori itu Galileo Galilei ini dihukum mati. Ya, ini sekali lagi apa teori ya. Nah, definisi dapat digugat ini juga harus mendapat perhatian apa penting. Kenapa? Karena eh, ini yang seringkali orang-orang yang terjebak dalam kemandekan keilmuan ya, yang percaya bahwa ilmunya paling canggih, tidak mau diubah. Seperti kasusnya heliosentris ini, penganut yang geosentris bahkan tidak segan untuk membunuh atau menghukum mati yang mencetuskannya. Oke, itu sekilas mengenai teori. Nah, kita langsung aja ya ke beberapa teori-teori yang terkenal yang digunakan dalam ilmu hukum yang terpakai banget dalam membuat peraturan hukum ya. Yang pertama ada giumnya si ini, Acton, atau dikenal juga dengan istilah Lord Acton. Ini sekitar abad 18 ya. Nah, ini apa quotes ya menurut saya yang cukup menarik. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men. Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan yang absolut itu udah pasti absolut ini korup. Terus intinya adalah dia mengatakan bahwa orang yang hebat itu adalah orang yang jahat. Kita fokusnya ke ini ya. Power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup. Ini yang harus kita pahami. Mau tidak peduli sebaik apapun orang, ketika dia sudah menjabat, maka dia bisa memiliki kecenderungan untuk dapat melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Makanya jangan sampai ada kekuasaan yang absolut. Di sini Acton ini mengatakan bahwa kekuasaan itu nggak boleh absolut. Ibarat contohlah presiden. Presiden dalam memutuskan suatu hal itu ada restriksi kayak pembatasan-pembatasan. Misalnya nih, dalam membuat undang-undang harus ada eh, persetujuan antara presiden dengan DPR. DPR nggak bisa semenang-menang, presiden nggak bisa semenang-menang. Presiden pun ketika melihat ada keadaan darurat, dia bisa membuat yang namanya Perpres, PP, Perpu, mohon maaf, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang simpelnya adalah suatu peraturan yang sifatnya sementara, ya, yang dikeluarkan dalam keadaan genting. Nah, itu Perpu, sekali lagi. Itu pun juga ada limitasinya, cuma berlaku setahun. Setelah disetujui sama DPR juga, baru bisa menjadi undang-undang. Oke, lanjut ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih kegunaan teman-teman sekalian ini mempelajari teori hukum? Ada banyak ya. Ada, seperti kalau saya boleh bilang, kita pakai 3P aja ya. Apa ya? Untuk memeselkan masalah hukum jawabannya deskriptif, bagaimana solusinya, mengapa itu memberikan penjelasan kenapa itu bisa jadi. Ya, ini quote lagi, kok gitu ego sum, iseng-iseng aja. Nah, langsung lanjut lagi aja ya, kita ke pokok permasalahan hari ini, yakni apa filsafat hukum, teori dan ilmu hukum. Nah, kemarin teman-teman sudah saya berikan sedikit pemaparan atau paparan sederhana terkait filsafat itu apa. Saya kasih contoh beberapa teori yang cukup terkenal, juga paradok-paradok ya kemarin sambil iseng. Tapi di sini kita akan fokus ke sebuah pertanyaan sederhana. Apa sih itu filsafat hukum? Dan dampaknya apa bagi hukum saat ini? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu. Saya minta teman-teman sekalian membayangkan air terjun. Air terjun kan seperti ini ya, berundak-undak ya. Nah, yang paling atas itu kalau dalam hukum itu adalah filsafat. Terus ada lagi teori.
terus ilmu, terus dogmatika atau praktiknya. Nah, sekarang kita tahu sama tahu ya kalau dogmatika hukum atau hukum yang dalam praktek itu ya simpelnya adalah ya udah hukum itu kayak gini yang ada di masyarakat. Itu adalah hukum yang praktikal atau praktik apa namanya praktik hukum. Nah, misalnya dalam hal pencurian 362 KUHP, ya udah itu hukum yang praktik. Kalau misalnya dia melakukan perbuatan pidana pencurian, hukuman 2 tahun penjara misalnya. Nah, itu adalah hukum yang praktik. Tapi bagaimana dengan ilmu hukum? Ini adalah ilmu hukum yang normatif dogmatif. Dia mempelajari mengenai ilmu hukum, ya. Ilmu-ilmu yang dia pelajari itu biasanya bersifat empirikal. Misalnya nih, pencurian di masyarakat. Oke, kita kaji mengenai pencurian kripto. Sah nggak sih misalnya kripto dicuri itu? Karena kalau kita bicara mengenai pencurian, itu barangnya harus berwujud kan. Nah, kalau kripto itu berwujud, nggak berwujud. Terus pencuriannya apakah sah dikatakan sebagai pencurian? Misalnya seperti itu. Di sini ranah ilmu hukum ini dia mencoba untuk mengkaji suatu fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan hukum, tapi di sini sifatnya adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu kasus yang tentunya sifatnya konkret. Oke ya. Jadi misalnya bagaimana dampak pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja di masyarakat. Itu ilmu hukum. Ya sekali lagi, mengkaji fenomena yang ada di masyarakat, mengkaji apa keilmuan yang berhubungan dengan hukum. Sekali lagi. Nah, terus bagaimana dengan teori hukum? Teori hukum ya, kayak barusan saya jelaskan. Ini si Acton ini yang power tends to corrupt ini merupakan sebuah teori hukum. Ya, simpelnya dan sederhananya, teori hukum merupakan sebuah kulminasi dari pola berpikir seseorang atau sekelompok orang yang kemudian cetuskan yang berhubungan dengan logika yang berhubungan dengan hukum yang seringkali dipakai sebagai sebuah ya landasan bagi uh, ilmu hukum itu sendiri. Oke, saya yakin teman-teman sekalian udah mengikuti mata kuliah ilmu hukum karena ini mata kuliah kalian masuk fakultas hukum, jadi udah akrab dengan beberapa teori-teori hukum yang populer. Seperti misalnya teorinya apa namanya Hans Kelsen, Steuvenbauer teori, terus teorinya Talcott Parsons, teorinya Chambliss Sidman dan macam-macam. Tapi teori ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia itu untuk dapat digunakan, dia harus dilempar ke dalam ilmu hukum. Dipakai untuk apa? Balik tadi misalnya, ya, kalau hukum yang praktikal tadi, 362 pencurian. Jelas ya. 362 itu pencurian. Nah, kalau ilmu hukum dia mengkaji. Oke, eh, bener nggak sih kalau misalnya mencuri, katakanlah, kita misalnya ini ya, mencuri kripto, uang kripto, itu termasuk pencurian nggak sih? Kan barang nggak berbarang, nggak berwujud. Nah, itu ilmu hukum. Nah, ilmu hukum itu sendiri merupakan bisa ada karena ada teori hukum. Jadi dari banyak teori ini kemudian ini terrangkum ke dalam ilmu hukum supaya ilmu hukum ini bisa berjalan ya dengan bebas. Nah, teori hukum kayak misalnya teorinya Hans Kelsen tadi, nah dia itu tidak bisa langsung begitu saja dipakai. Kita kalau bicara teorinya Hans Kelsen, hierarki atau Lawrence Friedman ya yang 3 unsur sistem hukum itu ya kita cuma tahu aja. Tapi untuk dapat menerapkannya kita harus punya pengetahuan yang cukup tentang ilmu hukum. Oke, itu teori hukumnya. Jadi teori ini dipakai dalam ilmu hukum dipakai dalam praktiknya, ya seperti itu kira-kira. Terus bagaimana dengan filsafat batin? Nah, kalau masalah filsafat hukum ini adalah menyangkut hal-hal yang sifatnya fundamental, ya terkait apa sih kriteria suatu hal dapat dikatakan sebagai pencurian. Kenapa kita tidak boleh melakukan pencurian? Ya, kenapa kita nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu?
Filsafat atau dalam bahasa indahnya adalah filosofia atau cinta kebijakan adalah suatu filosofia atau cinta kebijakan ini adalah suatu pandangan yang percaya bahwa apa namanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu bersumber dari pemikiran manusia ya. Dia mencoba merenungkan hakikat dari suatu kenyataan yang ada. Dalam hal ini misalnya, dalam hal pencurian, dia mengkaji apa sih yang membuat orang melakukan pencurian. Oke, ini saya kaitkan juga dengan menurut saya suatu hal yang patut kita kaji. Ya, kita coba berfilsafat ya. Menurut teman-teman sekalian, kita kalau bicara mengenai dalam hal pencurian misalnya, dalam hukum dogmatik, hukum yang tertulis, mengatakan 362 pencurian itu dihukum pidana. Nah, ilmu hukum mengatakan bahwa apa namanya ilmu hukum mengatakan bahwa eh, berdasarkan teori keadilan eh, seseorang tidak boleh melakukan perbuatan pencurian. Ya, seperti itu. Ilmu hukum itu berpegang pada teori. Nah, teori tadi misalnya, teori keadilan misalnya, itu kenapa bisa muncul? Nah, kenapa bisa muncul itu adalah filsafat hukum. Oke, nah yang dimana ini eh, berhubungan dengan pertanyaan yang saya ajukan dalam pertemuan hari ini. Dan sekali lagi, ini juga sebagai pengganti absensi dan saya rasa tidak perlu kita menggunakan spada. Pakai ini aja. Silahkan nanti jawaban kalian diposting bersama dengan nama dan NPM kalian. Jangan sampai lupa nama dan NPM, terus sama jawaban kalian. Pertanyaan saya sederhana saja nih. Kita ambil salah satu contoh ya, teori hukum yang terkenal. Misalnya, hmm, Lawrence Friedman misalnya. Ya, silahkan teman-teman sekalian cari Lawrence Friedman ya tentang tiga unsur sistem hukum. Lawrence M. Friedman ini percaya bahwa dalam penegakan hukum di dunia itu bergantung pada tiga elemen. Pertama adalah substansi atau aturan hukumnya, terus kedua struktur atau lembaga penegak hukumnya, dan yang ketiga adalah budaya hukum atau legal culture. Tiga elemen ini saling bersinergi untuk dapat membentuk sebuah penegakan hukum yang ideal. Pertanyaan saya benar nggak sih? Nah, pertanyaan saya sederhana saja nih untuk pertemuan hari ini. Silakan teman-teman sekalian cari ya teorinya Lawrence Friedman ini dan coba menurut kalian benar nggak sih ya apakah suatu hukum di masyarakat itu supaya dapat berjalan dengan ideal membutuhkan tiga elemen tadi. Kita mulai berfilsafat nih ya. Kita mulai berfilsafat ya. Kita mulai coba merenungkan ya. Lawrence Friedman bicara mengatakan bahwa kalau sistem hukum di dunia saat ini itu bisa berjalan efektif, baru bisa berjalan dengan efektif itu ketika sudah ada keharmonisan antara substansi atau aturan hukumnya kayak gimana, struktur atau lembaga penegak hukumnya, apa lembaga yang inilah berhubungan dengan hukum seperti pembuat undang-undang ataupun penegak hukumnya itu udah berjalan dengan baik, sama sinergi dengan ini hukumnya, sama terakhir kulturnya, legal culture. Jadi apa namanya nilai-nilai dan norma-norma dan kebiasaan yang hidup di masyarakat yang tentunya berpengaruh dari itu. Karena kalau menurut dalam statement itu kalau misalnya salah satu dari ketiga unsur itu tidak bisa terpenuhi, maka akan muncul ketimpangan hukum alias hukumnya nanti jadi jelek. Penegakan hukumnya ya, mohon maaf. Tapi benar nggak sih? Menurut kalian bila salah satu dari syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, mungkin substansinya kurang baik, ataupun strukturnya kurang baik, atau kulturnya juga kurang baik, maka akan timbul kekacauan hukum. Atau, mohon maaf, hukumnya jadi tidak berfungsi. Benarkah seperti itu? Silahkan kalian kaji, terus jawab dalam grup WA. Waktu kalian cukup panjang ya.
Nanti ketika kalian menjawab, nanti akan saya tanggapi. Nanti kita akan banyak membahas, mencoba untuk berfilsafat sekali lagi. Oke, oke ya. Minggu depan kita akan bahas mengenai teori-teori dalam merancang hukum, sekaligus untuk pertemuan terakhir sebelum UTS, yang mana akan saya berikan juga nanti kisi-kisinya. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan pada perkuliahan hari ini. Kita cukup panjang ya ini ya, sampai 20 menit. Sebenarnya saya pengen 30 menit, tapi lelah tenggorokan udah kering. Ya. Nanti silahkan jawab pertanyaan yang saya berikan tadi ke dalam grup WA. Silahkan, kalian punya waktu sampai pukul 20.10. Ya, nanti silahkan dijawab. Terus kemudian nanti kita akan berdiskusi terkait permasalahan eh, dalam hal tadi ya, dalam hal teorinya si apa namanya Lawrence Friedman. Oke, itu saja yang bisa saya berikan pada perkuliahan hari ini. Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Saya daripada diri semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.